Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi membacakan tafsir Ibnu Katsir, ya, ringkasannya yakni surat ke-109, surat Al-Kafirun, yakni surat Makiyah, terdiri dari 6 ayat dan diturunkan setelah surat Al-Maun. Di sini disebutkan dalam Sahih Muslim dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca surat ini dan surat Qul huwallahu ahad ketika melaksanakan 2 rakaat tawaf. Ya. Kemudian ditegaskan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW juga membaca kedua surat ini ketika melaksanakan 2 rakaat sunat fajar. Jadi surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian dalam Musnad Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun dalam 2 rakaat sebelum sholat fajar dan 2 rakaat setelah maghrib lebih dari 20 atau 10 kali. Nah, disebutkan lagi Imam Abdul Qasim At-Tabrani meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabalah bin Harithah, yaitu saudara Zaid bin Harithah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Bila engkau hendak tidur, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir, sebab surat ini merupakan pembersihan dari syirik." Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu disebutkan Qul ya ayyuhal kafirun itu sama dengan 1/4 Al-Qur'an. Surat ini merupakan surat yang menyatakan berlepas diri dari perbuatan yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik. Dan surat ini juga memerintahkan untuk berbuat ikhlas kepada Allah. Maka firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhal kafirun, artinya, katakanlah hai orang-orang kafir. Ya, yakni mencakup semua orang kafir yang ada di permukaan bumi. Akan tetapi yang dituju oleh ayat ini, ketika itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Dikatakan bahwa mereka itu karena kebodohan mereka juga mengajak Rasulullah SAW untuk sama-sama menyembah patung, ya, menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama 1 tahun dan kelak mereka akan menyembah Tuhan Rasulullah selama 1 tahun pula. Maka Allah menurunkan surat ini dan memerintahkan Rasulullah SAW untuk berlepas diri dari agama mereka secara menyeluruh. Maka Allah Ta'ala berfirman, La a'budu ma ta'budun. Ya, disebutkan, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, ya, yang terdiri dari patung-patung dan saingan-saingannya. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, yaitu Allah yang Maha Tunggal. Tidak ada serikat baginya. Dalam ayat ini kedudukannya dengan man, sekedudukan dengan kata man. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ya, wala ana a'abidum ma abattum. Ya, wala ana a'abidum ma abattum. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Yakni aku tidak akan pernah melakukan peribadatan kamu. Artinya aku tidak akan menjalani dan tidak akan mencontohnya. Yang aku sembah hanyalah Allah semata, sesuai dengan cara yang disukai dan direstui Allah. Itulah sebabnya Allah Ta'ala mengatakan, Wala antum abiduna ma'abud. Ya, disebutkan, dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Yaitu kamu tidak akan mengikuti perintah dan syariat-syariat Allah dalam beribadah kepadanya. Bahkan kamu telah mengada-adakan suatu perkara sesuai dengan keinginan nafsu-nafsu kamu. Sebagaimana firman-Nya, tidaklah yang mereka ikuti itu selain prasangka belaka dan apa yang diminati oleh hawa nafsu. Padahal sesungguhnya telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Kita berlepas diri dari semua yang mereka lakukan. Maka ayat berikutnya, lakum dinukum waliyadin. Ya. Disebutkan di sini, ya, arti tidak ada Tuhan selain Allah,
Muhammad itu adalah utusan Allah ialah tidak ada yang disembah kecuali Allah semata. Ya. Dan tidak ada jalan untuk mengabdi kepada Allah kecuali dengan mengikuti risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang musyrik menyembah selain Allah, suatu peribadatan yang tidak diizinkan oleh Allah. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan kepada mereka, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah, dan bila mereka mendustakan kamu, maka katakan, bagiku amalku dan bagimu amalmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku kerjakan dan aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Ya. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama yang lain menggunakan ayat yang mulia ini untuk agamamu dan untukku agamaku sebagai dalil bahwa kekufuran itu merupakan millah yang satu. Maka orang Yahudi dapat mewarisi orang Nasrani dan sebaliknya. Bila di antara keduanya terdapat hubungan nasab atau sarana pewarisan, sebab agama-agama selain Islam itu bagaikan satu atau sarana pewarisan. Ya, bagaikan satu perkara saja ya, maksudnya sebab agama-agama selain Islam itu satu perkara saja dalam hal kebatilannya. Namun Imam Ahmad dan yang satu pandangan dengan beliau tidak membolehkan adanya praktek waris mewarisi antara orang-orang Yahudi dengan orang Nasrani, berlandaskan pada hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada waris mewarisi antara dua millah yang berbeda. Demikianlah ringkasan tafsir surah Al-Kafirun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.